Film ini menceritakan tentang serangan dari beberapa makhluk yang mengerikan, dan mereka datang bersamaan dengan kabut yang sangat tebal. Sampai-sampai kabut itu menyelimuti seisi kota. Dan tentu saja makhluk-makhluk ini datang ke kota bukan untuk liburan, tetapi mereka datang untuk meneror warga kota itu. Terus dari manakah makhluk-makhluk mengerikan ini berdatangan? Mari kita langsung aja bahas ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan satu keluarga, di mana di dekat rumah keluarga ini terlihat sedang terjadi badai yang sangat besar. Pada malam itu mereka memutuskan pergi ke ruangan bawah tanah untuk berlindung sementara waktu. Pagi harinya mereka melihat di halaman rumah mereka sudah hancur berantakan akibat badai semalam. Ketika mereka sedang berada di pinggir danau, dari seberang mereka melihat ada sebuah kabut yang sangat besar, dan mereka mengira kabut itu adalah sisa dari badai semalam. Nah, kemudian si kepala keluarga ini yang bernama David mengajak anaknya yang bernama Billy bersama dengan tetangganya yang bernama Norton pergi ke kota untuk membeli persediaan. Nah, di dalam perjalanan mereka ini melihat banyak sekali pasukan tentara yang menuju ke arah tempat tinggal mereka. Ketika mereka sudah sampai di supermarket, ternyata di sana juga banyak orang yang ingin membeli persediaan. Dan terlihat juga keadaan di luar supermarket pun seperti ada yang tidak beres. Hingga alarm darurat di kota itu pun berbunyi. Hal itu menandakan kalau sedang ada sesuatu yang terjadi di kota itu. Tidak lama kemudian ada seorang kakek-kakek yang berlari menuju ke arah supermarket dengan tubuh yang penuh luka. Dan kakek itu mengatakan ada sesuatu di dalam kabut. Dan dia langsung menyuruh orang-orang untuk menutup pintu supermarket itu. Tidak lama kemudian terlihat kabut asap yang sangat tebal sudah sampai di supermarket itu. Dan tiba-tiba supermarket itu pun berguncang, seperti ada gempa bumi yang datang. Mereka semua yang berada di dalam supermarket itu pun terlihat sangat ketakutan dan kebingungan dengan apa yang terjadi barusan. Kemudian ada seorang ibu-ibu yang ingin keluar dari supermarket itu. Dia mengatakan anak-anaknya masih ada di dalam rumah, tapi nggak ada satu orang pun yang berani nganter dia pulang. Lalu si ibu ini pun berinisiatif untuk pulang ke rumah sendirian, melewati kabut yang sangat tebal. He's in shock. I think we all are. Singkat cerita, si David pergi ke dalam gudang untuk mencari selimut. Dia merasakan kalau di dalam gudang itu dia ini tidak sendirian. Melihat ada yang aneh, dia pun bercerita kepada orang lain yang ada di supermarket itu. Tapi mereka ini terlihat tidak percaya dengan perkataan David, dan mereka pun mengeceknya bersama-sama. Alright. Lalu di sini ada pria yang bernama Norm. Si Norm ini tidak percaya dengan perkataan David, dan dia mengatakan santai aja kalau di luar tidak ada apa-apa. Dan dia langsung membuka pintu rolling door yang ada di gudang itu. Lalu tiba-tiba, Oh! Yeah, right. What the fuck? pada akhirnya si Norm tidak bisa diselamatkan, dan dia langsung dibawa makhluk bertentakel itu keluar dari sana. Di sisi lain, si David ini berhasil memotong tentakel yang ada di monster itu. Dan sekarang akhirnya mereka semua percaya kalau di luar supermarket atau di dalam kabut ada monster mengerikan yang sudah menunggu mereka. Dan David langsung menghajar orang-orang yang tadinya tidak percaya dengan perkataannya dan menganggap dirinya halu. Karena di supermarket itu cuma beberapa orang yang tahu kejadian ini, David meminta agar kejadian ini dirahasiakan dan jangan diberitahu dulu ke orang-orang yang masih berada di dalam supermarket. Karena si David ini sudah tahu kalau dia bercerita ke orang-orang yang ada di dalam supermarket, mereka semua tidak akan percaya dengan perkataannya. Kemudian si David bercerita tentang apa yang terjadi di dalam gudang tadi kepada Norton atau tetangganya di dekat rumah, tentang adanya monster atau tentakel yang mereka lihat. Tetapi di sini Norton tidak percaya dengan perkataan David, dan Norton menganggapnya ini hanya lelucon. Kemudian semua orang yang ada di supermarket itu pun dikumpulkan untuk memberitahu keadaan yang sebenarnya terjadi. David menceritakan kalau si Norm sudah tewas ditarik oleh tentakel yang mengerikan yang muncul dari dalam kabut. Si David sih sebenarnya sudah tahu kalau banyak orang yang bakal nggak percaya sama perkataannya. Lalu orang-orang yang belum melihat kejadian itu dibawa ke dalam gudang, dan mereka pun baru percaya dengan adanya makhluk yang mengerikan itu. Kemudian mereka semua yang ada di supermarket ini berinisiatif untuk membuat perlindungan di dalam sana dengan menutup semua kaca yang ada di depan supermarket. Tapi di sini hanya si Norton yang masih belum percaya dengan adanya monster itu. Tapi orang-orang yang percaya tidak peduli dengan perkataan Norton, dan mereka terus membuat perlindungan di dalam supermarket. Kemudian David mengatakan kalau sekarang mereka membutuhkan persenjataan. Setidaknya nanti jika ada makhluk yang menyerang ke dalam, mereka masih bisa melawan.
Salah satu pria tua di sana mengatakan dia memiliki senjata, tapi senjatanya ada di dalam truk, dan truk itu berada di luar supermarket. Lalu ada satu orang yang berpenampilan seperti preman. Dia menawarkan dirinya untuk berani keluar dan mengambil senjata yang ada di dalam truk. Lalu tubuh pria itu diikat dengan tali, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Orang yang ada di dalam supermarket akan langsung menariknya. Kemudian orang itu pun keluar dari supermarket dan menuju ke arah truk. Semuanya terlihat berjalan normal, hingga pada akhirnya tali itu seperti ada yang menarik. Ketika mereka kembali menarik tali itu, mereka melihat tali itu sudah berlumuran dengan darah, dan orang tadi yang keluar tinggal tersisa bagian kakinya saja, dan tubuhnya sudah hilang entah kemana. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika ada seorang pria tua yang ingin makan, tiba-tiba ada seekor makhluk aneh yang menghampirinya. Mereka pun dikejutkan dengan segerombolan serangga besar yang datang ke supermarket itu. Serangga itu pun berusaha menyerang ke arah kaca, dan kemungkinan besar serangga itu tertarik dengan cahaya dari lampu yang mereka nyalakan di dalam supermarket. Makhluk itu pun semakin banyak berdatangan ke sana, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Menyadari hal itu, mereka mencoba untuk mematikan lampu di sana. Tetapi sudah terlambat, karena kaca di supermarket itu sudah pecah. Lalu para serangga itu mulai masuk dan menyerang orang-orang di sana, hingga memakan beberapa korban yang tewas akibat serangan itu. Setelah mereka membunuh semua makhluk yang masuk ke sana, mereka kembali memperbaiki sistem keamanan mereka di sana. Lalu David melihat keadaan pria yang bernama Joe. Karena saat penyerangan terjadi, tubuhnya ini sempat terbakar cukup parah. Kemudian mereka berinisiatif untuk menolong Joe dan mencari obat di apotik sebelah. Singkat cerita, mereka sudah berhasil sampai ke apotik itu, dan mereka pergi berombongan. Ketika mereka sudah berhasil masuk ke apotik itu, mereka dikagetkan karena di dalam apotik itu banyak orang yang terjebak di dalam sarang laba-laba. Dan ternyata masih ada orang yang hidup di sana. Tapi sayang sekali tubuhnya sudah dipenuhi dengan telur laba-laba yang sudah siap menetas. Dan mereka pun langsung kembali ke supermarket tanpa membawa hasil. Dan Joe juga sudah tewas akibat luka bakarnya yang cukup parah. Lalu kemudian ada seorang wanita yang bernama Carmody. Dan Carmody ini percaya kalau apa yang terjadi pada saat ini, itu semua adalah kehendak Tuhan. Dan dia meyakini beberapa orang di sana kalau dia memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Secara tidak langsung berarti dia ini kan membuat ajaran sesatnya sendiri. Dan ternyata banyak juga orang yang percaya dengan perkataannya. Jadi sekarang di supermarket itu ada dua kubu. Kubu dari pengikut Carmody, dan satu lagi rombongannya David yang tidak percaya dengan perkataan Carmody. Lalu kemudian David teringat dengan perkataan tentara yang mereka temui di apotik tadi. Tentara itu mengatakan kalau semua kejadian ini karena ulah mereka. Kemudian mereka bertanya dengan anggota tentara yang masih selamat di dalam supermarket. Tapi awalnya tentara ini mengaku tidak tahu apa-apa. Lalu mereka ingin menemui dua tentara lainnya yang berada di gudang. Ketika mereka ke sana, ternyata dua tentara itu sudah gantung diri. Lalu David mencurigai kalau semua ini terjadi gara-gara proyek Arrowhead. Jadi para ilmuwan di proyek itu membuat seperti jendela antar dimensi, di mana orang-orang dari dimensi kita bisa melihat ke dalam dimensi lain atau dunia lain. Tetapi jendela antar dimensi yang para ilmuwan itu buat ternyata malah menjadi pintu, sehingga makhluk-makhluk yang ada di dimensi lain masuk ke dalam dimensi kita. Kemudian tentara itu langsung ditusuk oleh pengikutnya Carmody, dan dia langsung dibuang keluar supermarket. Lalu kemudian David bersama anggotanya memutuskan untuk keluar dari supermarket itu. Ternyata di depan pintu sudah ada Carmody yang sedang berjaga. Dan Carmody melarang mereka untuk keluar dari supermarket itu. Katanya hal itu melawan kehendak Tuhan. Dan menurut dia semua ini adalah hukuman dari Tuhan.
Lalu si Carmody ini meminta Billy atau anaknya dari David untuk dijadikan tumbal penebusan dosa, dan terjadilah pertikaian antara kedua kubu ini. Lalu pria yang bernama Oli yang sudah terlihat kesal, dia langsung menembak Carmody hingga tewas, karena tidak ada pilihan lain. Sehingga karena Carmody sudah tewas, para pengikutnya pun mundur dan membiarkan rombongan David keluar. Tapi karena memang di luar sangat berbahaya, anggota David pun beberapa ada yang tewas, termasuk si Oli, akibat diserang oleh para monster. Dan yang berhasil selamat dan berhasil masuk ke dalam mobil hanya 5 orang. Dan mereka pun berusaha untuk pergi dari sana. Singkat cerita, si David sudah sampai di rumahnya. Dan ternyata istri dari si David sudah tewas akibat serangan dari para makhluk itu. Dan mengetahui hal itu, tentu saja hati David sangat hancur. Tapi untung saja anaknya si Billy sedang tidur dan tidak melihat ibunya tewas. Dan sekarang mereka tidak tahu arah dan tidak tahu mau pergi kemana, karena keadaan di kota juga sudah hancur dan dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang mengerikan. Entah berapa lama mereka sudah berjalan, hingga bensin dari mobil mereka pun habis. Terlihat dari wajah mereka sudah merasa sangat putus asa dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Hingga pada akhirnya si David melihat ada sisa 4 peluru dari pistolnya, sedangkan mereka ini ada berlima. Jadi mau tidak mau ada 1 orang yang masih hidup. Lalu terdengar 4 kali tembakan dari dalam mobil. Dan ternyata tinggal tersisa David yang masih hidup. Tentu saja David yang masih hidup terasa terbebani. Dan juga pada hari itu dia sudah melihat banyak orang terdekatnya yang tewas. Dan David pun harus mencari cara lain untuk bisa mati. Mau tidak mau dia menantang makhluk-makhluk itu untuk menyerangnya. Tetapi yang datang malah pasukan tentara dengan membawa beberapa orang yang berhasil dievakuasi, termasuk si ibu yang di awal film tadi meminta tolong untuk diantar pulang. Di sini David tambah terasa terpukul karena tidak lama dari tentara ini datang, dia sudah membunuh 4 orang termasuk anaknya sendiri yang harusnya mereka masih bisa selamat. Yang gini nih, ini baru namanya ending yang sangat membagongkan. Kalau saya nih yang jadi David, saya langsung ambil senjata dari para tentara itu dan nembak kepala sendiri. Dan pasti si David ini bakal nyimpen penyesalan seumur hidupnya. Oke lah teman-teman, mungkin itu saja video yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka silahkan like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.